people, apakah Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi tentunya di hari Senin yang cerah, berarti ini saatnya untuk kita ngobrol di Ngobras OPD. Ngobrol bareng OPD dan kita masih live dari Nurmans Hotel Semarang. Tentu saja hari ini kita akan kedatangan OPD yang nanti akan membicarakan seputar tema kita yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana dukungan pemerintah terhadap UMKM. Pasti udah mulai kelihatan dong, kira-kira OPD mana yang kita undang di pagi hari ini. Dan tentu saja nanti kita juga akan ada segmen masak-masak bareng sama eksekutif chef dari Nurmans Hotel. Jadi ikuti dari awal sampai akhir, dan sebelum kita ngobrol langsung sama narasumber kita pagi hari ini, kita lihat dulu ada satu cuplikan video, ini dia. Kredit Wibawa adalah program inovasi dari pemerintah Kota Semarang yang memberikan akses permodalan kepada UMKM dan koperasi dengan skema kredit lunak yaitu 3% per tahun. Program ini mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 dengan menggandeng dua bank penyalur yaitu Bank Pasar dan Bank Jateng. Kredit Wibawa disalurkan melalui dua skema yaitu tanpa agunan dan memakai agunan. Pelaku UMKM yang tidak memakai agunan akan mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan pelaku UMKM yang memakai agunan akan mendapatkan pinjaman maksimal 50 juta rupiah. Bagi pelaku UMKM yang ingin mengakses kredit Wibawa, pemerintah Kota Semarang menetapkan syarat yang sangat mudah. Yang pertama, warga Kota Semarang dibuktikan dengan KTP Kota Semarang. Yang kedua, memiliki izin usaha mikro kecil. Dan yang ketiga, lolos BI checking. Setelah proposal selesai, maka oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan menyampaikan proposal tersebut kepada Wali Kota Semarang dan bank penyalur yang telah ditunjuk. Kemudian, bank penyalur akan melakukan verifikasi lapangan di tempat usaha calon nasabah untuk dilakukan proses analisa dan perhitungan besarnya pencairan kredit Wibawa. Setelah dianggap lengkap dan memenuhi syarat, maka kredit Wibawa dapat disalurkan ditandai dengan penandatanganan akad kredit. Selanjutnya, bank penyalur memberikan kredit Wibawa kepada nasabah dalam bentuk buku tabungan. Baiklah, itu tadi sudah menyimak sekilas ya tentang adanya kredit Wibawa. Pasti people sudah nggak asing sama produk dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang satu ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan langsung berbincang dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bapak FX Bambang Suranggono. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Hani. Iya, sehat ya Bapak hari ini? Sehat Mbak, luar biasa baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu langsung sama Pak Bambang. Jadi kita bisa puas kalau mau tanya-tanya begitu ya Pak. Tadi kita lihat di awal video itu ada tentang kredit Wibawa. Sebenarnya kredit Wibawa itu apa dan untuk siapa Pak? Ya, sebelumnya saya mengucapkan semangat pagi people. Semangat pagi ya. Jadi ada pepatah kalau kita menyuarakan semangat pagi itu biasanya kawan-kawan sudah harus early bird. Iya. Early bird itu ya burung yang bangun pagi. Maka setiap burung yang terbang pagi-pagi akan dapat banyak kesempatan memperoleh makannya. Mari kita biasakan kawan-kawan people pun begitu. Pagi ini ada kesempatan kaitannya dengan kredit Wibawa. Kredit Wibawa adalah sebuah fasilitasi dari pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Koperasi yang bentuknya itu pinjaman bergulir bagi kawan-kawan pelaku usaha mikro. Jadi kepada kawan-kawan pelaku usaha mikro di Kota Semarang ini akan mendapatkan sebuah fasilitasi pinjaman dana bergulir. Syaratnya sangat mudah, yang sudah pasti teman-teman harus pelaku usaha mikro. Sebagai pelaku usaha mikro tentunya teman-teman harus menunjukkan yang pertama beberapa perizinan. Sekarang perizinannya sangat mudah.
karena cukup dengan paradigma mendaftar, yaitu mendaftar lewat OSS, lewat secara online sistem submission. Itu nanti teman-teman lewat Androidnya masing-masing bisa dapat nomor induk berusaha dan juga teman-teman dapat UMK. Setelah itu teman-teman segera daftarkan di kecamatan, maka teman-teman bisa segera mengajukan permohonan kredit wibawa yang disediakan di Dinas Koperasi untuk membantu mengembangkan UMKM kawan-kawan pada saatnya kawan-kawan membutuhkan penguatan permodalan. Oke, jadi ini satu kesempatan yang sangat baik ya untuk para UMKM, terlebih di masa pandemi seperti ini ya Pak. Karena mungkin lagi sulit untuk permodalannya, untuk perputaran ekonominya dan bisa dibantu lewat kredit wibawa. Ini kan ada dua ya Pak, yang pertama untuk koperasi dan juga untuk pelaku usaha. Masing-masing ini kedua subjek tersebut persyaratannya apa? Selain tadi legalitasnya harus sudah komplit ya? Ya, jadi kalau untuk koperasi, yang pertama, kawan-kawan gerakan koperasi ini bisa mengajukan pinjaman anggota koperasi lewat koperasi masing-masing, di mana setiap koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 2 tahun itu akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan kredit wibawa. Nilainya agak lumayan, untuk pertama kali pinjaman bisa sampai 50 juta, sedangkan untuk pinjaman selanjutnya bisa sampai 100 juta. Dan bunganya sama murahnya, karena kredit wibawa hanya mengenakan suku bunga itu 3% secara umum setahun, namun secara khusus untuk koperasi ini maksimal suku bunganya 5%. Yang 3% itu kepada bank, yang 2% itu diberikan kepada jasa operasional koperasinya. Oke, ini sangat rendah sekali ya 3% tentunya. Jadi membuat kita tidak perlu ragu untuk nanti kalau mau mengajukan di kredit wibawa ini. Tapi sejauh ini sudah berapa Pak UMKM atau koperasi yang sudah menggunakan produk kredit wibawa dan selama pandemi ini ada kenaikan nggak Pak? Iya, kalau untuk koperasi yang jelas sampai dengan akhir Desember 2020 itu sudah ada 5 koperasi mengajukan. Rata-rata kawan-kawan mengajukan sampai 100 juta. Kemudian secara kelompok, ini anggota koperasi yang mempunyai usaha di koperasi masing-masing, itu mereka bisa menggunakan fasilitas tersebut. Dan yang kedua, tadi disampaikan juga, sedangkan untuk UMKM, sampai dengan sejauh ini kawan-kawan pelaku UMKM jumlahnya sudah cukup besar. Karena pelaku UMKM itu sudah sampai 1.980 pelaku UMKM yang difasilitasi. Untuk kawan-kawan UMKM, selain tadi dengan persyaratan sudah mendaftarkan UMKM-nya di kecamatan lewat elektronik Grekopimi sehingga database kawan-kawan ada di dinas, kawan-kawan juga cukup membawa EKTP dan tentunya KK. Dan untuk kawan-kawan pelaku UMKM ini paling tidak sudah 1 tahun melakukan usaha produktifnya. Maka nanti akan dapat pinjaman paling tidak teman-teman sampai dengan 5 juta tanpa agunan, atau kalau pinjaman berikutnya bisa sampai 50 juta dengan bunga 3% dan kawan-kawan bisa mengangsur dalam tempo jangka waktu 2 tahun. Oke, dalam jangka waktu 2 tahun. Dan kemudian dari awal kredit wibawa ini ada tahun berapa ya Pak? Sekitar tahun... Kredit wibawa dilaksanakan pertama kali tahun 2017. Dan perkembangannya dari struktur anggaran yang disediakan itu sampai dengan akhir tahun 2020 ini sudah sebanyak 15 miliar. 15 Dan miliar. dari 15 miliar ini pinjaman-pinjaman yang 2017 sudah diberikan juga sudah mulai ada yang kembali karena masa berlakunya jangka waktu pinjaman 2 tahun, sehingga akumulasi dana yang sudah digulirkan sampai dengan per 31 Januari 2021 sudah sebanyak 15 miliar 50 juta rupiah. Wah, ini berarti bisa kita lihat bahwa ternyata kredit wibawa menjadi satu program yang sangat diminati masyarakat dan berjalan dengan efektif ya Pak. Keren ya, sekali ini betul, tentunya ya, Hani. sangat membantu para pelaku usaha. Kemudian kira-kira kalau nanti ke depannya Pak untuk kredit wibawa ini apakah akan ada produk lain lagi karena melihat kesuksesannya atau masih akan diteruskan
dengan kredit Wibawa yang sekarang, tapi mungkin nanti dengan keuntungan-keuntungan lainnya. Baik, yang pasti Bapak Wali Kota di anggaran tahun 2021 ini itu sudah menetapkan sebuah kebijakan akan menambah kembali jumlah dana yang akan digulirkan. Sampai dengan akhir Desember kemarin jumlah dana APBD kota yang digulirkan itu sudah sebanyak 15 miliar. Namun di tahun 2021 sudah dianggarkan 8,6 miliar lagi. Sehingga kawan-kawan pelaku UMKM baik koperasi maupun teman-teman pelaku UMKM bisa ikut ambil bagian, mari. Jadi ada paling tidak di 2021 ini 23 miliar dana yang disiapkan lewat bank pelaksana untuk digulirkan bagi kawan-kawan sekalian. Wow, luar biasa sekali 23 miliar. Jadi silahkan bagi para pelaku UMKM, kemudian juga koperasi yang ingin bisa menggunakan produk kredit Wibawa ini, silahkan dipersiapkan dari sekarang ya Pak, biar nanti bisa ikut untuk mendapatkan manfaat ini. Dan tentu saja kami juga ingin mengingatkan kepada e-people yang sekarang sedang menonton program Ngobras OPD, jangan lupa untuk di story, kemudian upload di story kalian ya di Instagram dan mention ke Nurmans Hotel dan juga @SemarangPemkot. Jangan lupa follow juga kedua Instagram tersebut dan subscribe di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Karena nanti akan ada 1 voucher menginap dan 1 voucher makan di Nurmans Hotel untuk 2 pemenang yang beruntung. Jangan lupa juga gunakan hashtagnya sesuai yang ada di postingan kita di @SemarangPemkot. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kota Semarang sekitar 38.240 atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat. Warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama.
could you let me know? I could make some time if you wanted. Couldn't find the phone. I guess I got that summer. You said I could be alright if you could rewrite my life. And I said it won't faze me. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Do you remember back in the days of the raves of 91 and 92? Where you could dance all night because the music was 110% true? I don't feel the same way about the shit that's played nowadays. I'ma take a left hand here like fuck it man, it's time for change. Bad boy beat, 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 bad boy beat. Baik people, kita masih di Ngobras OPD, tentu saja langsung dari Nurmans Hotel. Dan masih seputar tema kita pagi hari ini, yaitu kredit wibawa untuk UMKM. Dan bersama narasumber kita, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bapak Bambang Suranggono. Pak Bambang, tadi kan kita sudah membicarakan ini tentang kredit wibawa, syaratnya seperti apa, kemudian untuk siapa. Nah, kita kan sudah tahu untuk syarat-syaratnya, tapi kadang tuh masyarakat mungkin masih bingung, kira-kira sudah punya persyaratan ini, kemudian mengurusnya juga sudah gampang lewat OSS, apakah nanti akan tembus, apakah bisa mendapatkan dana tersebut. Nah, ini apakah ada program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang bisa membantu masyarakat, Pak? Ya, Mbak Hani dan e-people yang saya banggakan, jadi setiap pemohon untuk kredit wibawa, ini tentunya nanti kawan-kawan diawali dengan sosialisasi yang tidak henti-hentinya. Dinas Koperasi bersama Bank Pelaksana itu mengagendakan menjadwalkan hampir di setiap kecamatan kami lakukan dalam bentuk kelompok, kemudian diikuti oleh para UMKM yang ada di kelurahan-kelurahan. Begitu juga pada saat sosialisasi selesai, ini biasanya kawan-kawan segera mengajukan permohonan. Dan permohonan itu bentuknya dalam bentuk proposal. Dari proposal kegiatan yang akan dilakukan lewat permohonan pinjaman ini, kawan-kawan kami di tim bisnis, ya di klinik bisnisnya Dinas Koperasi akan mendampingi, membantu bagaimana permohonan mereka supaya proposalnya bisa segera sesuai dengan harapannya untuk mendapatkan tahapan berikutnya. Nanti akan dilaksanakan survei yang ya boleh dikatakan survei hanya untuk analisa administrasi, dan begitu dalam waktu tidak lebih dari 7 hari, ini akan kami lanjutkan ke Bank Pelaksana. Di Bank Pelaksana itu akan dilaksanakan yang namanya analisa kredit, dan setelah analisa kredit ini didapati memenuhi syarat, akan dimohonkan kepada BPKAD untuk persetujuan pencairan. Dalam waktu kurang dari 12 hari kerja atau 2 minggu, kawan-kawan sudah bisa langsung mencairkan di Bank Pelaksana. Dan setelah ini bisa didapatkan, selanjutnya nanti teman-teman akan ada monitoring pengawasan. Karena pada saatnya teman-teman menerima pinjaman, harapannya supaya tepat sasaran,
nanti dari dinas, kemudian dari bank pelaksana akan melanjutkan monitoring supaya angsurannya juga berjalan lancar, dan kawan-kawan berikutnya nanti UMKM yang lain dan koperasi yang lain akan bisa menikmati dana bergulir ini sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Oke, baik. Jadi ternyata dari Dinas Koperasi pun tidak hanya menerima pendaftarannya saja, tapi juga memberikan pendampingan begitu ya Pak? Betul, ya. Dan bagi ya, masyarakat yang mungkin sudah mau bareng-bareng nih, punya misalnya komunitas pengusaha atau apa, bisa nanti minta untuk diagendakan diberi sosialisasi begitu ya Pak? Betul, ya. Oke, ya. baik. Dan kemudian nih, kalau biasanya para yang ingin mengajukan kredit ini terkendala di apa sih Pak? Kan ini juga ada nanti pastinya BI checking dan segala macam. Nah itu seperti apa Pak nanti? Ya, sebagian kecil saja karena dari data yang masuk di tempat kami selama 3 tahun ini dimulai dari 2017 sampai 2020 itu sebanyak 1.986 telah dicairkan, sedangkan permohonannya tidak lebih dari 2.000 pemohon, dan 200 kurang pemohon yang tidak cair itu diantaranya memang permohonannya belum sesuai, kemudian kami adakan tindak lanjut, dan ada sebagian kecil yang karena faktor BI checking memang. Nah untuk BI checking sebetulnya kawan-kawan sekalian kami persilahkan kalau masih punya tanggungan kredit di perbankan segera dilunasi, karena bagaimanapun juga kami memahami bahwa kawan-kawan UMKM ini untuk permodalan sangat membutuhkan, sehingga tidak terlalu ketat sekali untuk BI checking ini harus kami lakukan. Pada saatnya teman-teman sudah melunasi, biasanya data teman-teman di BI checking itu bisa sampai 1 bulan baru dihapus. Namun dengan kebijakan bahwa teman-teman selalu kami dampingi, kami monitor, pada saatnya kawan-kawan itu sudah melunasi tanggungannya, angsurannya di perbankan yang lain, maka di kredit wibawa kami akan segera bisa membantu untuk merealisasinya. Oke, baik. Dan ini soal dana bergulir ya Pak. Kan banyak masyarakat yang setelah mendapatkan sudah berhasil begitu ya. Kadang barangkali belum benar-benar paham bahwa ini perbedaannya dengan hibah begitu ya. Jadi kadang ada yang barangkali kurang rajin untuk kemudian membayarkan kredit tersebut. Nah itu gimana Pak biasanya kalau dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk membuat masyarakat ini bisa lebih rajin, serajin seperti ketika mempersiapkannya Pak? Ya betul, jadi memang yang terjadi pada saat ada sebagian masyarakat mulai khawatir, ini jangan-jangan dana pemerintah digunakan oleh kawan-kawan UMKM seperti yang sudah-sudah diasumsikan, ada yang beranggapan ini dana bansos, hibah. Jadi setelah terima kemudian mengembalikannya mengalami kendala, bisa jadi nggak bisa mengembalikan. Disinilah perbedaannya melalui bank penyalur. Kami dengan bank penyalur memang kemudian melakukan pengawasan dan monitoring. Sehingga kawan-kawan yang lolos untuk mendapatkan kredit wibawa, kami memberikan keyakinan kepada kawan-kawan, kami akan selalu mendampingi bagaimana kawan-kawan bisa mengembalikan tepat waktu, dan pada akhirnya kawan-kawan sekalian akan bisa mendapatkan pinjaman yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Terlebih pada kesempatan ini Dinas Koperasi bersama dengan organisasi yang namanya Forum Gerai Kopimi, Gerakan Masyarakat Terintegrasi Koperasi dan UMKM di Kota Semarang, ini mempunyai program yang namanya Belanja Bareng Gerai Kopimi. Jadi kami sengaja mencoba memenuhi kebutuhan kawan-kawan pada saat membutuhkan permodalan itu lewat kredit wibawa. Demikian juga belanjanya, kawan-kawan yang dapat kredit wibawa ini kami coba dorong bisa membelanjakan kebutuhan bahan-bahan pokok produksinya lewat program Belanja Bareng Gerai Kopimi. Kenapa? Karena Gerai Kopimi ini mempunyai program belanja barengnya beberapa outlet Gerai Kopimi di koperasi-koperasi konsumen yang ada di Kota Semarang. Lebih dari 500 koperasi konsumen ini akan menjadi bagian dari outlet Gerai Kopimi, itu akan menjual barang jauh lebih murah dari pasaran umum, bahkan lebih murah dari grosir kota. Karena kita belanja bareng-bareng, beli barang banyak, harganya jauh lebih murah, dan setiap kawan-kawan dapat harga pabrikan.
koperasinya pun akan mendapatkan fee, dan fee ini bisa digunakan untuk mengisi kas kegiatan Gerai Kopimi untuk mendukung kegiatan kawan-kawan UMKM dan koperasi. Wow, luar biasa ya. Ternyata ini tidak hanya berhenti di pendanaan saja, namun kemudian untuk pemasarannya, kemudian pengenalan produk juga dibantu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ya Pak. Tentu saja ini menjadi satu sistem yang sangat menguntungkan, tidak hanya bagi para pelaku usaha, tapi juga bagi masyarakat yang nanti akan menjadi konsumennya ya. Dan setelah tadi ada berbagai macam layanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, ada pelatihan atau mungkin program lainnya dari Dinas, Mbak? Ya, kami di Dinas Koperasi itu diberikan anggaran cukup besar oleh Bapak Wali Kota. Di tahun 2021 ini saja, itu untuk pendampingan dan pendidikan sebesar 12 miliar. Artinya, semua anggota UMKM yang ada di Kota Semarang, yang saat ini sudah mendaftarkan dirinya lewat elektronik Gerai Kopimi kurang lebih 19.000, kawan-kawan ini akan mendapatkan 4 fasilitas. Yang pertama pendampingan, misalkan seperti teman-teman nanti akan dapat pendampingan untuk mendapatkan izin produk industri rumah tangga PIRT secara gratis. Teman-teman juga dipersilahkan ada program gratis untuk mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual, yaitu merek, termasuk juga sertifikasi halal. Dan 3 program ini menjadi program unggulan pendampingan di tahun 2021. Di samping ada pemasaran dan juga ada pembiayaan seperti yang disampaikan di depan tadi. Monggo kawan-kawan, mumpung tahun 2021 Semarang semakin hebat, begitu juga koperasi punya program yaitu pengarus utamaan koperasi dan UMKM milenial tahun 2021. Wah, luar biasa sekali ini program-programnya dari pemerintah ya, terutama dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Terima kasih banyak Pak Bambang, dan semoga tadi penjelasan dari Pak Bambang bisa cukup untuk membuat teman-teman pelaku usaha lebih semangat. Jangan lupa nanti silahkan bisa memanfaatkan berbagai macam program yang sudah disiapkan pemerintah ini. Dan untuk Anda yang sekarang sedang menyaksikan, jangan lupa untuk di story, silahkan upload di Instagram Anda masing-masing. Jangan lupa untuk follow @Nurmanshotel dan juga @SemarangPemkot, serta subscribe di YouTube channel Semarang Pemkot, dan juga gunakan hashtagnya Ngobras Nurmanshotel ya untuk mendapatkan nanti akan ada 1 voucher menginap dan juga 1 voucher sarapan di Nurmanshotel. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan ada segmen yang sangat menarik yaitu Cooking Class bersama chef dari Nurmanshotel. Jangan kemana-mana, stay tune. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak Jokowi yang sudah membagikan vaksin kepada Kota Semarang sekitar 38.240 atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat.
Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Banjir Kanal Timur piye? Problemnya apa? Maju terus apa Kak? Yang ada di atas kali itu diminta nyingkir dulu. Tapi bagi kami mohon Bapak ente hati-hati ini, kami mohon dengan sangat agar sekiranya kami tidak dijauhkan dari laut. Kami mohon dari panjenengan untuk membikinkan segala rumah di daerah situ. Oke, ya. Kami akan membangun. Ya. Alhamdulillah kami dari warga Tambak Rejo yang terdampak dari banjir Kanal Timur ini, alhamdulillah dengan perhatian Bapak Hendrar Biati sebagai Wali Kota Semarang, kami insya Allah kedepannya akan lebih sejahtera lagi dengan segala perlengkapan yang beliau berikan kepada kami, termasuk rumah dan musola Al-Firdaus, alhamdulillah telah berdiri. Sebagai sedulur panjenengan, saya menepati janji dengan sebuah wilayah yang namanya Kampung Nelayan. Insya Allah panjenengan bisa masuk ke Kampung Nelayan tersebut. Hidup dengan nyaman, dengan sehat, cari rezeki yang halal, dan insya Allah ini menjadi keberkahan dan kesejahteraan seperti ini. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak Jokowi yang sudah membagikan vaksin kepada Kota Semarang sekitar 38.240 ribuan atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat.
people, kita masih di Ngobras OPD tentu saja. Dan kali ini sesuai janji saya tadi ya, kita sudah masuk segmen yang sangat seru sekali dan ini segmen yang berbahaya karena akan membuat kita jadi keroncongan. Sebelum itu saya mau menyapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Nurholi. Selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi semua pemirsa. Hai Halo, people, selamat kita pagi. ketemu langsung Siap. sama GM dari Nurmans Hotel. Bapak ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. sehat selalu. Kita kan ini kemarin sudah cobain kopinya, udah cobain Betul, sarapan. Kali ini ya. kita pengen cobain menu yang spesial dari Nurmans Hotel. Ada apa sih, Pak? Kali ini kita akan memberikan rahasia live cooking yaitu memasak carbonara. Wah, Dari ini Italia loh. waduh, Makanan. ala-ala. Iya, Italia yang banyak melahirkan orang-orang hebat. Luar Pemain biasa sepak ya. bola hebat, Ya. ya, apalagi itu Rossi dan sebagainya, orang-orang hebat semua. Nanti saya makan carbonaranya jadi Biar pemain hebat. sepak bola juga Pak, bisa. Tapi tentu saja sebelum kita kenalkan Ya. chefnya, kita akan simak terlebih dahulu. Ini dia profile chef dari Nurmans Hotel. Perkenalkan, nama saya Andreas Herlambang, eksekutif chef dari Nurmans Hotel Semarang. Hari ini kita membuat iga bakar kecombrang, suatu makanan yang khas dari Nurmans Hotel. Iga yang kita masak dengan basic bumbu kecombrang. Kecombrang yang bisa dikatakan langka untuk di Semarang, ini kita olah dengan iga. Yang dengan tiga olahan yang banyak olahan, jadi ada 3 macam method yang kita pakai, dari kita rebus, kemudian kita goreng, kita masak lagi, kemudian kita bakar, jadi untuk menjamin bumbunya benar-benar meresap dalam iga ini. Suatu yang khas dari iga bakar ini dengan taste kick rasa kecombrang yang kalau orang nggak bisa mengolah itu taste-nya akan menghilang kalau terlalu awal. Tapi kalau masaknya juga kurang pas, dia akan menimbulkan rasa pengar. Bagi yang belum tahu kecombrang, untuk taste-nya dia hampir seperti kemangi, tapi dia juga bagus banget buat ibu-ibu yang menyusui dan juga meningkatkan imun di masa posisi hujan seperti ini. Jadi iga bakar ini selain kita bakar dengan taste yang kick sedikit agak manis, juga dia banyak rempah-rempah yang terkandung dalam iga ini. Kalau mau merasakan dari iga bakar kecombrang ini, silakan datang ke Nurmans Hotel. Selain menu signature dari kita, selain menu dari kecombrang, berbagai macam kecombrang, kita juga ada menu delivery, yaitu menu bento box dengan berbagai macam varian harga. Dengan harga yang paling mahal hanya 35.000 aja, bisa kita delivery langsung sampai ke rumah, aman, bersih, dan pasti enak. Dan dijamin terpuaskan cita rasa lidah kita. Mari makan. Iya, tadi kita sudah simak profil dari eksekutif chef Nurmans Hotel, yaitu Chef Andreas Herlambang, betul. Nah, ini dia, kita sudah bertemu dengan chefnya. Selamat pagi, Chef. Selamat pagi, Chef. Selamat pagi, Chef. Chef. Sehat selalu ya. Sehat ya. Ini saya heran Pak Holis ya. Biasanya kalau chef itu kan pakai topinya topi tinggi yang warna putih itu ya. Saya kira pelukis tadi tuh, bukan chef. Memang ciri khasnya seperti itu ya, Chef? Betul sekali. Chef kekinian. Chef kekinian ya. Chef yang seniman yang chef. Seniman yang chef, dua-duanya dapat lah. Dua-duanya dapat. Cuman ada di Nurmans Hotel. Di Nurmans Hotel. Oke. Oke, kita hari ini mau rencananya kita bikin klasik carbonara. Kalau saya nggak mengatakan otentik, karena kalau otentik kan semua pasti punya genre masing-masing. Tapi ini yang model klasik carbonara yang perlu kita bersama. Kalau carbonara itu kan masakan dari Italiano. Nah, Italiano dan lebih spesifiknya dari daerah Lazio. Nah, mereka ini sebenarnya makanan-makanan pekerja. Jadi ini sengaja saya angkat biar orang-orang pada tahu. Makanan kita juga sebenarnya sama kalau kita di luar. Jadi makanan-makanan rumahan yang akhirnya punya daya jual yang tinggi karena ada di luar. Gitu. Itu yang kalau yang udah beredar di sini kan menggunakan ada susu, ada krim. Lah ini yang kita gunakan beda.
sedikit berbeda. Apa aja ini chef? Kelihatannya cukup simpel ya Sangat bahannya. simpel sekali. Yang pasti kalau namanya spaghetti berarti bahan utama spaghetti ya. Ini bahan utama spaghetti. Sedikit kita buka dulu ya, agak barbar. Tekniknya juga Bu. Tekniknya seperti itu ya. Ya. Kita buka di rumah. Spaghetti. Kemudian di sini ada keju parmesan. Parmesan. Ya, harusnya menggunakan pepperino. Nah, karena di sini agak susah, banyak parmesan kita bisa menggunakan ini. Kemudian garlic ataupun bawang putih, tapi yang ada isinya, yang ada kulitnya, nanti kita gunakan untuk infuse. Sama telur, sama yang pasti bahan utamanya kita menggunakan beef ham. Beef ham ya, oke. Beef bacon. Beef bacon. Jadi ini buat replace yang paling mendekati ya. Karena kalau aslinya di sana kan menggunakan, karena di sana negara yang banyak yang menggunakan konsumsi babi. Sebenarnya kalau di sana tuh menggunakan panceta. Oh, oke. Jadi daging babi olahan yang itu biasanya dari kalau nggak pipi babi itu bagian bokong babi yang banyak lemaknya. Iya. Digunakan seperti itu, tapi karena di sini yang pasti biar semua bisa makan menggunakannya beef bacon yang hampir mendekati dan sama-sama daging-daging olahan itu. Oke, jadi ini versi carbonara halal ya. Betul, halal dan otentik, yang paling klasik juga itu. Oke. Kita sekarang langsung mulai dimasak berarti ya, proses Yes, betul. masaknya. Kita proses. Yang pasti langkah pertama kita rebus pastanya dulu. Rebusnya pastikan dengan yang air udah mendidih. Iya. Nah, mendidih itu berarti apa? Tandanya ada belekutuk-belekutuknya seperti itu. Belekutuk pokoknya Nah, ya. jadi keluar gelembungnya seperti ini. Kemudian kita kasih garam. Kurang lebih ukurannya untuk 1 liter kurang lebih 10 gram. Ini 10 kita gram. kasih. Ya, kita kasih kurang lebih 2 sendok. Ini untuk satu saset full itu ya. Ini kurang lebih setengah kilo, Satu nanti saya pack ya? kurang lebih saya bikin cuma 300 gram aja buat Oke. 2 porsi. Oke, ditandakan udah belekutuk seperti ini atau itu menandakan suhunya udah di atas dari 100 derajat. Dan porsi yang paling pas dengan segitu. Oke. Cukup dikasih garam aja tanpa perlu menggunakan minyak. Nah, kebanyakan kan kalau masak pasta, ngerebus pasta harus pakai minyak. Sebenarnya nggak perlu. Yang pasti yang harus dilakukan harus pastikan benar-benar udah mendidih. Lihatnya itu belekutuk kayak gitu. Terus kemudian dikasih garam aja. Kemudian kita masukin. Oke. Oke, ini ada tekniknya ya untuk memasukkan spagettinya ya. Betul. Jadi nggak asal masuk aja. Kalau saya jadi ingat masa-masa SMA dulu. Oh iya, kenapa Pak? Karena masakannya sama berbasis mie juga, cuma Oh. mie rebus gitu ya, mie goreng. sekarang kalau itu, Instan Pak. ya Pak ya. Instan, iya. Oke, Tetap. ini udah mulai sedikit agak kita kita goyang-goyangin seperti ini, kita aduk. Ya. Oh. Karena kalau nggak nanti dia akan lengket. Jadi Iya. sebenarnya tidak perlu menggunakan minyak. Dengan teknik seperti aja udah bisa. Oke, jadi seperti Yes, disapu kemudian kita lepas. memutar ya, kemudian baru setelah agak-agak lemes. Ya, betul, Baru agak lemes. dilepas. Biasanya kan kalau di itu kan agak kenceng, ini agak lemes. Iya. Kemudian dilepas baik. Sangat sederhana sekali tekniknya berarti ya. Pak Nurholis juga favorit Pak pasta seperti Favorit ini? semenjak SMA kan tadi saya bilang itu, cuma beda level kali ya. Dulu mie instan. Iya. Sekarang jadi carbonara. Oke, ini kita rebus. Lah, nanti airnya ini pun juga akan kita gunakan. Ya. Jadi jangan, kalau biasanya kebanyakan dibuang, ini nanti akan kita gunakan. Lah, air ini direbus nanti akan udah mengandung starch atau sejenis pengentalnya juga. Ya. Berfungsi untuk mengentalkan untuk sausnya itu. Oh, Begitu. begitu. Oke. Oke, ini kita rebus kurang lebih sekitar 10-15 menit. Sementara ini kita rebus, kita siapin mulai dulu. bikin sausnya. Ya, Oke. nah untuk bikin sausnya sebenarnya simple, cuman basic dari telur aja. Ini kita Nah, ambil. ini bagian yang menarik ini bikin saus ya, Chef ya. Iya, betul sekali. Ini kita ambil. Yang menentukan rasa, menentukan taste-nya di sini berarti ya. Betul sekali. Karena kalau cuma merebus kan ya biasa aja kita merebus ya. Nah di sini bikin saus ini. Oke.
Kita kasih 2 kuning telur. 2 kuning telur. Yang diambil kuningnya aja berarti ya? Campuran, ada yang pakai kuning telur juga, sama nanti ada juga yang telur utuhnya. Oh sorry. Nah, kalau kayak gini nggak usah panik, tinggal diambil aja, disendok pakai cangkang telurnya. Cangkangnya. Ya, Oke. ya. Oke. Terus kemudian 1 telur lagi. Oke. Sambil jangan lupa kita tengokin ini juga. Iya, tahu-tahu nanti asat. Asat sih enggak, tapi kan kalau pasta itu kita rebus dengan posisi sampai al dente. Iya. Jadi al dente itu suatu kondisi yang gampangannya kalau orang Jawa ngomong kalau dimakan itu cekut-cekut. Nah, jadi bukan Tidak terlalu kematangan. matangan. Iya. Ya. Oke. Atau bahasa kerennya lodrok. Nah. Oh iya, sudah cukup empuk tapi nggak terlalu mengembang begitu Betul ya, nggak sekali. terlalu banyak menyerap air. Jadi di luarnya empuk tapi dalamnya masih ada titik tengah putihnya. Oh. Itulah kenikmatan dari makan pasta. Oke, al dente. Al dente. Al dente. Bahasa Maduranya itu. Masa Oke. carbonara ini. Terus Bapak, kemudian ini kita kasih parmesannya, kita parut, kurang lebih kita kasih di 80 sampai 100 gram. Jadi memang sedikit agak boros di situnya. Oke, ini ternyata kejunya langsung dicampurkan di telurnya ya? Betul sekali. Nah, keju ini menimbulkan rasa asin. Selain nanti juga dari beef baconnya ini, beef bacon, jadi beef ya, bukan pork tapi beef bacon. Ini juga karena udah diolah juga dia akan menimbulkan rasa asin. Jadi untuk penggunaan garam jangan banyak. Oke. Oke, kemudian kita kasih sedikit 1 pinch atau sejumput aja. Sejumput Nah. garam. Oke, terus kemudian kita kasih. Kelihatannya black DJ kita pepper. udah lapar ini soalnya chef ya. Oh gitu, siap. Butuh ekspres ya? Inden pertama berarti ya. Jadi kalau makan ini sebenarnya itu makanan yang simpel dan gampang banget dipraktekkan. Nah, kemudian kita kocok. Berarti kocok telur, keju, lada dan juga garam. Ya, kita mix. Nah, ini basicnya dari sausnya. Jadi nanti ini yang akan menimbulkan untuk krimnya. Oh. Jadi nanti bisa dilihat. Berarti ini nggak perlu pakai susu ya? Enggak. Poinnya di sini. Jadi poinnya untuk pembikinan saus poinnya di sini. Oke. Baru Oke. tahu saya Pak Holis. Untuk ketemu sama Chef Andre ya sini ya. Oke, kita singkirin dulu. Ya. Kemudian kita siapin untuk beef baconnya. Beef bacon. Nah, ini salah satu daging olahan juga. Nah, ini kita potong-potong dulu. Suka-suka potongannya. Mau potongan Hati chef. Oke. Semangat banget nih soalnya chefnya ya. Iya. Di Indian sama giginya tadi. Ini kita potong kotak-kotak aja. Oke, jadi sambil kita ini mempersiapkan sausnya dan menunggu spagettinya biar al dente. Jadi jangan kemana-mana, simak nanti sampai akhir jadinya seperti apa. Tetap di Ngobras OPD. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak Jokowi yang sudah membagikan vaksin kepada Kota Semarang sebesar 38.240 atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat.
sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru, agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal. Eat, sleep, rave, repeat. 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 Suddenly I think I'm on the phone. Oke, itu tadi DJ Yosia ya, memang energik sekali ya Pak, pantas aja langsung lapar hawanya ya. Baik, betul sekali energinya ekstra. Nah ini kita sambil melanjutkan lagi sesi cooking class kita bersama Chef Andreas dan juga Bapak Holis. Ini tadi prosesnya apa lagi? Beef baconnya kita masak. Kemudian sedikit kita kasih bawang. Tapi yang ada kulitnya ya, fungsinya nanti untuk menginfuse dalam minyaknya, dalam olive oilnya. Jadi itu. kulitnya tidak dibuang ya, Chef ya? Iya, tidak dibuang. Unik sekali ini. Itu. Jadi biar tidak ada terasa rasa taste pahit. Oke. Udah seperti ini. Kalau kita menggunakan yang asli, menggunakan panceta ataupun ngano itu, dia tanpa menggunakan minyak, karena keluar minyak dengan sendirinya. Nah ini kita kasih, tadi udah kita pakai olive oil. Nah, ini tugas dari garlicnya udah selesai. Ini jadi kita harus say goodbye ya sama garlicnya. Terima kasih garlic. Terima kasih, sudah cukup harum soalnya. Nah. Oke. Kita buang. Kemudian ini api kita matikan. Ya. Kemudian pastanya kita masukin. Ini dia. Juga bagian yang menarik ini. Langsung aja di sini. Wah. Oke. Sudah kebayang, sudah kebayang ya, sudah kebayang rasanya. Sudah kerasa juga laparnya Pak ya. Nah, ini suaranya udah ada suara kritik-kritik. Jadi kalau misalnya bisa mendengar, di sana ada suara kritik-kritik. Berarti memasak itu kita harus menggunakan banyak indera ya, indera perasa, indera pendengar. Bagian dari seni juga. Wah. Art memasak. Jadi kalau masak itu apa ya? Kita harus sepenuh hati. Kalau orang ngomong menggunakan hati. Jadi biar rasanya juga maksimal, nggak asal jadi. Oke, sudah seperti ini kita matikan. Ya. Oke, kita matikan. Kita tunggu dulu. Jangan langsung kita masukin ini sausnya. Nah, ini basic dari sausnya. Sedikit kita dinginkan, kemudian kita kasih air dari rebusan pasta. Makanya air tadi jangan dibuang ya, Chef. Betul sekali. Masih kepake ternyata ya. Masih dipakai lagi. Oke, kita masukin. Ya,
Ikut ada proses pemasakan juga. Suara nyesnya itu ya. Oke. Sedikit kita turunkan suhunya dan pastikan ya apinya mati seperti ini. Kompor sudah mati. Kompor sudah mati. Karena kalau enggak nanti jadinya scramble egg. Oh, betul. Atau telur ora-arik ya jadinya. Betul. Dan itu yang emang poin-poin yang apa namanya susah juga di situ. Oke. Nah ini sebenarnya banyak orang yang kadang tidak apa ya, masih salah antara Alfredo dan carbonara ya chef ya. Betul. Alfredo itu sebenarnya hampir sama pemasakannya seperti ini, cuma dia menggunakan krim. Dan Alfredo itu merujuk penggunaan ayam. Iya. Nah, kalau carbonara itu pasti menggunakan antara beef ham atau bacon ataupun apa tadi yang tadi saya sebut pancetta segala macam itu. Dan kuncinya di saus telurnya ini ya? Iya, ini. Oke. Nah, ini kemudian kita aduk. Wah. Nah, sesimpel ini aja. Jadi tidak tanpa menggunakan krim, tanpa menggunakan krim bisa dilihat di sini hasilnya. Kita kasih sedikit lagi. Jadi tinggal ditambahkan kuahnya dari air besan tadi ya. Dan di situ juga ada garamnya. Jadi hati-hati sekali untuk penggunaan itu. Oh, betul. Oke. Nah, ini kalau mungkin mengatakan chef, kalau carbonara itu kan harusnya ada krimnya, harusnya ada kuahnya. Lah inilah mungkin bisa sedikit di zoom kalau kan di sini. Carbonara yang sesungguhnya. Nah ini di sini. Nah klasik ini carbonara untuk kuahnya. Jadi tanpa menggunakan krim. Iya. Oke. Tapi dia sudah ada rasa kriminya. Betul. Dari itu perpaduan dari kejunya, sausnya tadi sama telurnya Pak. Ya. Itu. Kemudian kita plating aja. Nah ini dia, berarti kita sudah semakin dekat dengan sesi terakhir ya Pak, yaitu nanti kita sesi icip-icip. Pak Holly, selain ada menu carbonara ini, ada apa lagi nih Pak yang lagi promo di Norman Hotel? Oke, baik pemirsa dan pecinta kuliner Kota Semarang. Ya, jadi kami di Norman memang sedang membuat promo yang dalam bulan-bulan terakhir lumayan beken, terkenal ya, karena masakannya luar biasa dari kreasi Chef Andreas, namun dengan harga yang familiar di kantong. Ya. Kami menyebutnya wagyu teriyaki dan wagyu lada hitam, black pepper, hanya dengan 35.000. Wah, bahkan sangat dengan ekonomis. minimum 5 box kami siap antar di Kota Semarang. Oke. Dan ini sambutan luar biasa, Mbak. Ini ya sudah kami banyak menerima pesanan dari rekan-rekan pecinta kuliner maupun teman-teman seprofesi sekerja, karena dengan harga yang demikian reasonable mendapatkan sebuah kreasi makanan yang maknyus ya. Ini kalau misalnya bentar lagi mendekati jam makan siang, pengen makan ala hotel bareng sama teman-teman di kantor, langsung aja bisa pesan ya Pak. Minimal 5 box langsung kita nanti dikirim. Dikirim. GM-nya yang mengirim Mbak Ani. Siap. GM-nya mengirim sendiri. Langsung tak kirim sendiri. Luar biasa ini ya pelayanan dari Nurmas Hotel. Dan ini masih ada satu lagi nih Pak, yang sudah beruntung mendapatkan voucher dari Nurmas Hotel. Kita umumin ya Pak ya. Siap, mangga. Jadi ada 2 yang akan kita bagikan. Yang pertama itu ada voucher sarapan di Nurmans Hotel. Jadi kita ucapkan selamat untuk Yuli Safriyanti 16. Selamat Mbak Yuli Safriyanti 16. Ini nanti bisa merasakan breakfast di sini seperti apa. Dan satu lagi yang mendapatkan voucher menginap di Nurmans Hotel. Silakan Pak Holis diumumkan Mbak. Yang beruntung dengan giveaway menginap di Hotel Norman adalah dengan user Instagram. Iya, Unique K. Unique K. Selamat. Namanya juga Mbak Unique ini. Selamat Kak Mbak Unique ya. Selamat ya. Bisa mendapatkan satu kesempatan untuk menginap di Nurmans Hotel. Ambil vouchernya di mana Mbak ini nanti? Nah, untuk mengambil vouchernya? Oke, nanti silahkan akan kita DM dari panitia dan juga bisa mengkonfirmasi dengan identitasnya ya untuk mendapatkan voucher ini. Luar biasa, nanti akan merasakan betapa nyamannya di Nurmans Hotel ya Pak. Terima kasih, saya welcome nanti Mbak Unique. Oke, ketemu langsung sama Pak Holis ya. Siap. Baik, kita kembali lagi ke hidangan kita. Wah,
Sudah cantik sekali nih Pak Holis carbonaranya. Ya. Jadi dihiasnya pakai apa ini Chef? Ini kita pasti kita kasih tadi taburan keju parmesan. Taburan keju. Biar rasanya juga lebih nendang. Tapi bukan tidak beneran ya, sakit kalau tidak beneran. Kemudian kita kasih lada hitam crackers. Ya. Jadi dari fresh, kemudian kita silahkan Pak seperti Holis. itu. Iya. Kemudian kita kasih irisan daun basil. Wow, Bisa dilihat luar dari biasa aromanya, sekali. dari aromanya. Ini dia e-people, sudah jadi klasik carbonara ala Chef Andreas Herlamba. Ini luar Versi biasa. klasik, versi asli dari Lazio katanya chef tadi. Lazio. Asalnya dari Lazio. Betul sekali. Delizioso. Ini nanti kita akan cobain tentu ya Pak Holis. Ya, baik. Silahkan, ini kayaknya sudah membuat kita sangat mouth watering. Jadi pengen makan gitu pokoknya ya Pak. Dan tentu saja kita ingatkan juga kepada e-people, kalau Ngobras OPD tentu saja akan hadir setiap hari Senin jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Dan tentu saja kita sangat terbuka untuk teman-teman hotel maupun resto yang nanti akan menjadi partner kita. Kita akan mampir ke sana dan akan ngobrolin langsung. Bisa masak bareng juga. Bisa masak bareng. Dapat banyak ilmu tentu saja. Iya. Dan Dari berbagai narsum dengan berbagai disiplin ilmu tentunya. betul sekali. Ya. Terima kasih juga kepada Pak Holis. You welcome Mbak Eni dan sudah teman-teman menemani kami dari hari Skominfo. ini. Luar biasa ini hidangannya. Dan buat e-people pokoknya jangan kemana-mana, tonton terus di YouTube Semarang Pemkot. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo kita nikmatin Pak carbonaranya. Di situ Mbak, udah loh.